Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ulfah Munirah SSI dengan NIM 25156363018, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi ilmu pengetahuan alam di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Al-Latif dengan materi cahaya dan sifat-sifatnya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Jika berdoa, tangan diangkat kepada ditunduk, doa belajar Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa kita, pembelajaran hari ini Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak Ibu boleh berdiri ya. Siap? Siap. Dari Bandung
kembali. Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Ketika pembelajaran harus tertib. Tidak boleh ada yang bermain-main. Kalau mau izin keluar harus minta izin. Udah ingat semua kesepakatan kelas kita? Ya, bisa dipatuhi? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu, boleh? Boleh. Oke, kita mulai tepuk semangat. Satu lagi, tepuk fokus. Bisa? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, harus fokus semua ya kita belajar hari ini ya. Nah, sebelumnya di kelas 4 pernah kita belajar terkait energi. Ada yang masih ingat terkait energi? Masih. Apa sumber energi terbesar? Matahari. Matahari. Masya Allah, luar biasa, benar. Sumber energi terbesar adalah matahari. Nah, dari matahari itu menghasilkan apa? Menghasilkan Cahaya. Ya, benar, menghasilkan cahaya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Ya. Jadi ini lanjutan materi dari kelas 4 sebelumnya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Siap? Siap untuk belajar hari ini? Ada yang tahu apa itu cahaya? Tahu? Apa cahaya? Belum tahu lagi ya? Nanti kita akan mengetahui setelah kita mempelajarinya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cahaya setelah mengamati PowerPoint dengan baik. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengertian dari cahaya. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya seperti pemantulan, pembiasan, dan seterusnya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak itu harus bisa menganalisa. Menganalisa apa? Menganalisa apa sih dalam kehidupan kita tuh cahaya tuh ada nggak? Ada adanya. Nanti kita akan sama-sama mempelajarinya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan dari tujuan pembelajaran kita? Enggak. Oke, baik. Nanti akan ada juga uji dari Ibu. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan ya. Ada yang bawa buku tulis, bawa buku cetaknya? Belajar ini, ya boleh silakan dibuka, ya. Supaya kita siap untuk belajar. Sudah makan semua ya hari ini ya? Ya.
Baik, coba perhatikan ke depan. Lihat. Apa itu? Kolam renang. Kolam renang. Ada yang pernah ke kolam berenang? Renang. Kita punya tangan yang sudah pernah ke kolam berenang. Wah, semua ya sudah pernah ya ke kolam renang. Bisa berenang? Bisa. Ada yang nggak bisa ya, udah boleh turunin. Ada yang nggak bisa berenang juga ya. Nanti boleh belajar ya. Karena kita butuh ya skill untuk berenang itu. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya ada banjir, kita bisa membantu diri kita sendiri. Nah, baik. Kolam berenang itu ketika kita lihat dari atas, dia terlihat dangkal. Pernah perhatikan? Pernah perhatikan? Kolamnya padahal dalam, tapi terlihatnya dangkal. Ada yang tahu kenapa bisa terlihat dangkal kolam berenang? Belum tahu. Ada yang tahu? Kenapa kolam berenang bisa terlihat dangkal dari atas? Karena bening. Oh ya, warnanya bening ya. Airnya putih ya. Oke. Nah, kalau ini gambar apa? Gambar Apa? Ada adik kecil. saya membentuk bayangan. Ada adik kecil, ada bayangan ya. Kenapa bisa ada bayangan? Karena sinar matahari. Oh, di sinar matahari. Oke, masya Allah, bagus ya jawabannya ya. Kalau ini apa gambar apa? Gambar pelangi ya. Ada yang pernah lihat pelangi? Sudah. Gimana lihat pelanginya? Setelah hujan ya. Nah, kenapa bisa terbentuk pelangi? Biasanya udah tulisannya. Oke, baik. Nanti kita akan mempelajari ya kenapa bisa ada pelangi, kenapa bisa terbentuknya bayangan, terus kenapa kolam renang itu terlihat dangkal dari atas. Kita akan mengetahuinya nanti setelah kita belajar lebih dalam ya. Jawaban-jawaban tadi sudah bagus, tapi harus diperdalamkan lagi supaya lebih bagus lagi pemahamannya. Baik, kita akan menyaksikan tentang cahaya dan sifatnya. Mohon diperhatikan semua ke depan ya. Hai teman-teman semua, sebelum pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita tonton tayangan bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Apa cahaya? Elektromagnetik. Oke, yang mau jawab boleh tunjuk tangan dulu ya. Apa cahaya? Kok nggak ada yang jawab lagi? Tadi banyak yang jawab. Boleh tunjuk tangan lalu memberikan jawabannya. Silakan. Siapa yang mau jawab? Apa itu cahaya? Tadi udah kita saksikan baru saja. Oke, silakan Bang Arsyid. Oke, cahaya itu adalah elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh mata kita. Jadi cahaya itu bisa ditangkap oleh mata. Makanya kita bisa melihat. Kalau dalam bola bisa melihat? Bisa, karena nggak ada
cahaya yang melambat lurus. Apa yang pertama? Cahaya Cahaya melambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua apa? Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda benda. Dan yang kelima, cahaya dapat menyalakan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya melambat lurus. Cahaya akan melambat lurus jika melewati satu jaringan transparan. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang melambat lurus. Cahaya yang melambat lurus juga dapat kita lihat ada berkat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah tempat ventilasi yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya melambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya melambat lurus adalah dengan melihat cahaya lilin menggunakan karton berbulan yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui mengembang yang disusun lurus jajar. Namun, ketika salah satu lubang bergeser, kita tidak bisa lanjut melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya berbeda menjadi dua jenis, yaitu pertama pemantulan baut. Pemantulan baut biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baut terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan bumi. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan berkilat. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Yang ketiga, Coba bagaimana coba? Sebutkan contoh dalam kehidupan kita dari dua sifat cahaya yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang pertama melambat lurus, yang kedua tadi apa? Apa dipantulkan. Nah, coba sebutkan dua contoh saja dari dua sifat cahaya tadi. Boleh siapa yang menjawab? Dalam kehidupan kita tadi sudah dijelaskan di video. Ada yang mau menjawab? Boleh, Kak Masaid. Silakan. Iya benar. Kalau yang dipantulkan, ya waktu kita aja atau bercermin. Jadi itu contoh apa? Contoh dari sifat cahaya dapat dipantulkan. Terima kasih kamu saya. Perhatikan yang kita tahu apa yang dijelaskan. pembayasan cahaya mestinya juga penyambungan cahaya. Cahaya dapat dijelaskan apabila melalui jaringan yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembayasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya.
dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, meja, plastik bening, air bening, dan botol bening. Jadi apa jawabannya yang tadi pertanyaan Ibu, kenapa kolam itu terlihat dangkal? Karena kita ada lihatkan itunya angka kita ada dari bawah dari jawaban tadi, dari tiga tadi sudah ada jawabannya. Karena sifat cahaya sifat cahaya. dapat dibiaskan. Oke, betul, terima kasih ya Bang. Jawabannya benar. Jadi karena sifat cahaya dapat dibias. Jadi seolah-olah terlihatnya padahal tidak dangkal dalam ya, tapi terlihat dangkal karena dibiaskan oleh cahaya. Oke, perhatikan ya. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah warna. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Demikianlah bahasa tentang Apa tadi? Dispersi cahaya. Apa itu dispersi cahaya? Cahaya dapat diuraikan. Ya benar, cahaya dapat diuraikan. Oke, kita udah menyaksikan video tentang 6 sifat cahaya. Nah, supaya pembelajaran kita biar lebih bermakna lagi, biar lebih nyata lagi, ya, dan lebih menggembirakan, maka kita akan melakukan percobaan sederhana terkait dengan sifat-sifat cahaya. Siap untuk melakukan percobaan? Ya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Ini nanti LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Coba perhatikan ke depan. Ibu mau menjelaskan terkait langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah pengerjaan percobaannya ataupun mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini coba perhatikan. Lihat. Di sini ada petunjuk pengerjaannya. Ya, nanti bisa dibaca dan diikuti. Langkah-langkahnya diikuti ya, anak-anak ya. Terus selesai melakukan percobaan sederhana, silakan dijawab jawabannya di bawah ini ya. Jawaban dari pertanyaan yang sudah ada. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi dan bekerja sama. Baik, boleh dari perwakilan satu kelompok.
Dari perwakilan satu kelompok, satu orang untuk mengambil alat dan bahannya ke depan. Mulai dari ikut panggilan dulu ya, dulu kakak. Dari kelompok bulan dulu satu orang. Kelompok itu apa? Kelompok matahari. Oke, silakan Bapak. Kelompok bintang. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Kira-kira nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan terkait LKPD-nya? Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Silakan kerjasama, saling berkompromi ya.
menjadi jika cahaya serta diarahkan pada garis bening. Dua, apa yang terjadi jika cahaya serta diarahkan pada benda berwarna gelap? Iya, apa kesimpulan dari percobaan di atas? Jadi cahaya bersifat Bukan bisa menentukan. yang kedua apa? Yang kedua. Apa yang terjadi jika cahaya serta diarahkan pada benda berwarna gelap? Satu, bagaimana penampakan dan persentase dibanding aslinya? Misal yang mana? Di peta. Lebih besar di dalam air atau di luar air? Di dalam air. Oke, kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya dari matematika? Berarti sifat cahaya kesimpulannya Percobaan di atas membuktikan bahwa cahaya bersifat dapat. oke, bagus, kelompok pintar. Ada yang silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelompok pintar, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok matahari. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang terjadi saat cermin dimasukkan ke dalam air dan diberi cahaya? Cahaya akan diubahkan dan membentuk warna-warni atau pelangi.
air dan diberi cahaya? Jawaban, hanya ada cahaya putih saja. Apa yang kesimpulan dari percobaan di atas? Dapat disimpulkan bahwa cahaya itu bersifat pada diuraikan. Apa yang terjadi saat mengarahkan senter pada benda? Jawab, tertentu bayangan. Ada bayangannya? Apa yang terjadi saat kamu berdiri di bawah sinar matahari? Terbentuknya bayangan saat kita berdiri di bawah sinar matahari. Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Kesimpulan dari percobaan di atas adalah cahaya memiliki sifat bisa membentuk bayangan saat terkena benda. Ada yang ingin bertanya? Enggak. Tidak ada? Paham semua? Boleh ditutup kelompok apa lagi? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok matahari yang sudah berprestasi. Ini sahabat kelompok 5 turun sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bulan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon diperhatikan ya kelompok lain, kelompok matahari dan Tuhan. Satu, apa yang terjadi saat cahaya senter diarah pada cermin? Adanya pantulan objek atau benda. Yang pertama, ini dulu Pak. Iya. Baik. Ada betulan? Ada. Iya. Ada pantulannya? Ada. Ya. Oke. Lanjut, apa? Dua, apa yang terjadi saat cahaya senter emisi bola pada cermin? Objeknya tidak terlihat jelas. Kesimpulannya? Apa kesimpulan dari percobaan di atas? Kesimpulan dari percobaan adalah cahaya bersifat dapat dipantulkan. Oke, percobaan kedua. Apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada lubang cahaya? Boleh teman-teman yang lain bantu untuk mengarahkan. Maka cahaya tersebut akan menembus lubang tersebut menghasilkan berkat cahaya yang lurus dan sejajar di sisi lain lubang. Coba lihat, dia buka. Benar nggak?
menghiaskan. Yang kelompok bulan. Apa tadi sifat cahayanya yang sudah dipresentasikan? Melambat lurus sama dipantulkan ya. Nanti ada berapa? Semuanya jumlahnya? Ada 6 sifat cahaya. Baik, kita akan melakukan uji coba ya.
Baik, kita hari ini udah selesai ya. Mengerjakan soalnya besoknya kita belajar. Ibu mau kita estimasi dulu. Lihat udah kalian capek-capek ya, bukan lelah ya belajarnya ya. Baik, boleh berdiri dulu semua. Silakan berdiri. Berdiri Abang Muhammad. Berdiri yang bagus. Ini yang bagus. Sudah semua berdiri. Lihat ke depan, lihat ke ibu. Lihat ke ibu. Ke depan dulu ya, perhatikan ke depan. Berdiri yang bagus sekarang. Yang bagus. Oke. Udah, coba semuanya tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Sekali lagi. Oke, sekarang coba tangannya letakkan di sini. Sudah semua? Peluk diri masing-masing. Sudah? Sudah semua? Sudah. Sekarang ikutin instruksi ibu. Ikutin apa yang ibu bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, Ya Allah, terima kasih terima kasih sudah memberikan kami pembelajaran yang bermakna telah memberikan pelajaran yang bermakna bersama Ibu Ulfa bersama Ibu Bapak untuk diriku. untuk diriku. Terima kasih ya Terima kasih ya, sudah belajar hebat hari ini. sudah belajar hebat hari ini. Kamu hebat, Kamu hebat, kamu cerdas. kamu cerdas. Oke, baik. Tarik nafas. Hembuskan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah lebih segar? Sudah lebih segar? Oke, bagus. Baik, hari ini kita belajar apa? Pas, Sifat tentang apa? tentang sifat cahaya. Tentang sifat cahaya. Ya, ini sedikit kita merangkum ulang ya. Kita hari ini sudah belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sumber utama kehidupan kita. Oke, boleh perhatikan ke depan. Nah, cahaya adalah sinar yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, lampu, senter, ini juga bagian dari infrakus ini bagian dari dia punya sifat cahaya juga. Benar. Nah, sifat cahaya tadi yang sudah kita pelajari ada 6. Ada merambat lurus, ada dapat dipadukan, menembus benda bening, dapat dibiarkan, memulai layar dan membentuk bayangan. Oke, bagus. Nah, supaya pembelajaran kita lebih mantap lagi ya, mau nyanyi? Mau. Mau? Baik, kita akan nyanyi. Nyanyi tentang sifat-sifat cahaya. Supaya kita lebih ingat apa aja sih sifat-sifat cahaya itu. Nah, boleh dengerin ibu dulu ya untuk nyanyi ya. Setelah itu baru kita nyanyi sama-sama. Boleh? Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dihiaskan, 5 dikuraikan menjadi pelangi. Jika kena berenang membentuk
1, 2, 3. Ada senang macam di mana cahaya satu melambat lurus. Berwarna kurang yang bisa tembus benda-benda yang bening. Mana hiasan lima diuraikan menjadi pelangi. Jika benda berbayang Mau diulang lagi? mau. Sekali lagi ya. Oke. Macam di mana cahaya selalu melambat lurus. Bagaikan hutan yang bisa tembus benda-benda yang bening. Menjadi hiasan lima diuraikan menjadi pelangi. Jika pernah hendak membentuk bayangan itu tidak benar. Oke. Udah ya? Udah ingat ya semua ya? Oke, Ibu mau bertanya, mau tes, betul-betul udah ingat atau belum? Oke. Siapa yang mau memberikan pendapatnya dari yang udah kita pelajari? Satu orang, sebutkan tentang sifat cahaya. Oke. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Kak Arsy. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Sekali lagi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, luar biasa ya. Bagaimana perasaannya? Bahagia? Apa yang dipelajari hari ini? Tentang sifat-sifat cahaya dan sifat-sifatnya. Kayak pemanfaatannya dalam kehidupan ini. Banyak cahaya yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Banyak. Apa tadi contohnya? Ya, senter. Apa? Lilin dengan lampu. Obor. Apa lagi? Kendaraan motor. Oke. Banyak ya dalam kehidupan kita ya yang bisa bermanfaat. Nah, untuk pembelajaran pekan depan tentang jenis-jenis cermin. Jadi mohon dipersiapkan materinya di rumah, diulang-ulang di rumah untuk belajar minggu selanjutnya. Nah, anak-anak ibu, kita harus menjadi orang yang bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat cahaya yang Allah berikan, yaitu ada matahari, kita punya siang, kita punya malam. Ada di belahan bumi lain orang tidak punya siangnya, malam terus. Mau kalian malam terus? Jadi kita harus bersyukur. Ya, benar. Jadi kita harus menjadi orang yang bersyukur karena Allah dan kasih kita cahaya matahari yang sangat bermanfaat. Nah, semoga anak-anak ibu bisa menjadi pribadi yang terus bersyukur dan berbudi pekerti yang baik.